Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan. Selamat pagi Bu Tara, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, selamat pagi juga Bu Ratna. Kabar saya baik Ibu. Ibu bagaimana? Baik Bu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini seperti yang saya WA waktu ini ya Bu? Oke, kebetulan pagi ini jam olahraga Ibu ya. Jadi saya ada waktu luang. Ada yang bisa saya bantu Bu Ratna? Iya Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu, dengan senang hati. Ya, terima kasih Ibu. Begini Bu, saya mau menceritakan permasalahan saya yang sudah dari dulu saya pendam, di mana banyak menguras pikiran saya, tenaga saya, karena permasalahan yang saya hadapi itu, Bu. Saya ingin berbagi atau sharing dengan Ibu tentang permasalahan saya, Bu. Oke, tentang apa ya Bu Ratna ya? Bisa Ibu ceritakan, mungkin bisa kita cari solusinya bersama-sama. Baiklah, Bu. Begini, Bu. Saya mempunyai kendala tentang murid saya yang tidak disiplin dan tidak fokus menerima pelajaran yang saya ajarkan. Saya menginginkan untuk meningkatkan kompetisi saya dalam mengelola kelas, Bu. Karena saya juga memimpikan kelas yang kondusif, aman, dan nyaman, sehingga menyenangkan siswa dalam belajar. Oh, jadi Ibu menginginkan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas dan memimpikan bisa menciptakan kelas yang kondusif, aman, dan nyaman sehingga menyenangkan siswa dalam belajar dan memberikan kebahagiaan bagi siswa. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Selama ini sih Bu, saya sudah menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, eh, sudah berusaha membuat siswa senang untuk belajar dengan saya, tetapi belum ada yang benar-benar efektif yang membuat siswa saya nyaman di dalam kelas, dalam artian fokus mereka sama materi yang saya ajarkan, Bu. Oh begitu. Oke, berdasarkan cerita Ibu itu, kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Yang menjadi tantangan saya, Bu, di sini terus terang saya sama Ibu, saya masih kesulitan mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, kemudian kalau karena dia suka berbicara dalam artian ngobrol sama temennya di sini, suasana ini akan memecah situasi atau konsentrasi teman-temannya saat belajar. Yang tadinya misalnya temannya serius mendengarkan penjelasan dari saya, mereka sudah mengerti, istilahnya sudah paham, tapi diganggu oleh murid ataupun siswa yang eh, senang kurang disiplin di dalam kelas. Nah, di sini ada 4 siswa saya yang asik biasanya dia ngobrol dengan teman sebangkunya, Bu, saat saya menjelaskan pelajaran. Nah, saat saya tanya sama mereka, mereka tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Sama sekali mereka tidak ada, istilahnya tidak ada umpan baliknya ke saya. Saya mengajar mereka karena tidak memperhatikan, jadinya mereka tidak bisa menanggapi apa pertanyaan yang saya ajukan. Mereka bisanya bukan gimana ya, Bu, plongo gitu. Tidak mengerti pertanyaan yang saya ajukan karena tadinya mereka tidak memperhatikan apa yang saya ajarkan di kelas. Nah, hal ini membuat saya terus terang, Bu. Hal seperti ini membuat saya sedih, kecewa, rasanya gagal saya mengajar di kelas. Melihat situasi seperti itu, Bu. Oke,
Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, begitu ya Bu ya? Iya, Bahkan Bu. ada beberapa siswa yang Ibu bilang malah asik ngobrol dengan teman sebangkunya saat Ibu menjelaskan materi, sehingga mengganggu temannya yang lain yang serius mendengarkan materi yang Ibu jelaskan. Nah, dari kasus tersebut, kira-kira apa gagasan Ibu selanjutnya? Nah, di sini gagasan eh, saya akan membuat strategi untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, saya akan mendekati siswa itu terlebih dahulu, mencari tahu eh, sebenarnya apa sih penyebab atau kenapa saya itu seperti itu begitu Bu. Kemudian saya akan dekati dengan hati ke hati, menanyakannya dengan istilahnya dengan kasih sayang begitu Bu. Seolah-olah siswa saya itu seperti anak saya sendiri, anak kandung saya sendiri sehingga mereka bisa mau leluasa, lebih plong mereka menceritakan permasalahan yang mereka hadapi. Di sini kadang-kadang saya merasa apakah mereka, sebelumnya saya berpikiran apakah mereka tidak memahami pelajaran saya, ataukah mereka merasa bosan, atau kurang menarik perhatian bagi mereka. Nah, itu akan saya melakukan pendekatan secara langsung dengan keempat siswa saya itu, Bu. Eh, kemudian ya, saya akan melakukan pendekat secara langsung sehingga mereka bisa mengungkapkan keinginannya, bagaimana mereka bisa senang di dalam kelas memperhatikan dan mendengarkan pelajaran dari saya, Bu. Oke, baik. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, kira-kira kapan rencana tersebut mulai Ibu lakukan? Eh, rencananya mungkin saya mau melakukannya lagi 2 hari, Bu, karena untuk besok paling tidak saya mengkomunikasikan dulu dengan siswa saya bahwa saya akan melakukan pembelajaran yang istilahnya pembelajaran itu berpihak kepada murid dalam artian saya akan menyajikan pembelajaran yang gimana ya sesuai dengan kebutuhan siswa Bu. Misalnya yang siswa saya kan ada yang auditori suka mendengar, mungkin saya rencananya akan membuat video pembelajaran sesuai dengan materi. Kemudian yang uh, visual yang melihat nanti saya memberikan sejenis gambaran sederhana tentang materi saya, misalnya ini materinya tentang Pancasila dan kaitannya dengan simbol-simbolnya. Akan saya memberikan gambar-gambar yang sederhana, kemudian mereka akan istilahnya menggambar mana sila pertama simbolnya ini, sila kedua simbolnya. Mereka akan saya buat kelompok-kelompokkan begitu Bu. Kemudian yang gaya belajarnya kinestetik, saya akan buat gambaran-gambaran di dinding kelas itu. Nanti anak-anak akan memadukan, mencari sila pertama yang mana. Mereka akan memadukan simbol sama silanya itu, Bu, sama simbol dan sila-silanya itu, sehingga mereka akan bergerak di kelas. Lihat dari pojok sini, langsung berikut mereka sejenis berinteraksi, tapi bergerak di dalam kelas begitu, Bu. Rencana saya seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi Ibu mengatakan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu tadi itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mulai lagi 2 hari ya Ibu ya. Nah, Ya, kemudian siapa saja kemungkinan yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut Ibu? dalam kegiatan ya pembelajaran berdiferensiasi akan saya laksanakan ini, tentunya yang akan saya libatkan pertama pasti siswa ya Bu. Kemudian saya juga akan melibatkan Bapak Kepala Sekolah dalam artian beliau akan saya minta umpan baliknya tentang cara saya mengajar di kelas, praktek baik saya mengajar di kelas, dan juga saya akan mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat Bu. Dalam hal ini berkolaborasi dalam membuat video pembelajaran yang sangat menarik di kelas sehingga anak-anak menyenanginya dalam artian
anak-anak belajar itu menjadi senang, tidak terpaksa gitu Bu, karena saya ngajar di kelas 2. Mereka merasa belajar itu sambil bermain dan mereka akan selalu memimpikan besoknya dapat pelajaran apa ya, permainannya seperti apa yang akan ditayangkan ibu guru di slide, kemudian seperti apa yang akan dikasih kita merangkai gambar-gambar, ataukah seperti apa nanti kita keliling kelas itu semua, sehingga mereka jadinya anak-anak itu bukannya merasa terpaksa tapi merasa selalu bersemangat, memotivasi dirinya untuk terus belajar begitu Bu, sehingga yang dulunya anggaplah yang dulunya tidak aktif begitu, sehingga mereka akan ikut suasana teman-teman di kelas itu, ikut jadinya, oh saya juga mau, biar begitu Bu. Jadinya saya di samping itu saya juga akan memberikan penguatan budaya positif kepada siswa agar mereka bisa fokus dalam pelajaran. Kemudian saya akan memberikan sedikit pujian lah, atau memberikan apa istilahnya, pujian atau apa ya namanya, pujianlah kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga merasa senang ya Apresiasi, Bu. rasanya kalau dapat ya apresiasi kepada siswa, sehingga merasa dia senang loh rasanya kalau dikasih pujian sama bu guru begitu. Kemudian saya juga akan mengingatkan mereka kembali tentang keyakinan kelas yang kita buat di awal tahun pelajaran Bu, karena di dalam keyakinan kelas itu, dalam keyakinan kelas saya ada istilahnya, ada poin fokus pada materi dan disiplin kalau di dalam kelas maupun di luar kelas. Mungkin seperti itu Bu yang akan saya lakukan 2 hari ke depan ini Bu. Oke, baik Bu Ratna. Jadi saya lihat Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ratna setelah berbagi dengan saya hari ini? Terus terang Bu, saya merasa senang sekali, merasa lebih tenang, tercerahkan dengan setelah saya dapat sharing dengan Ibu. Rasanya permasalahan yang saya bawa ke Ibu sudah dapat saya solusinya. Sudah saya temukan solusinya, apa langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya, sehingga tidak kembali mumet saya itu tidak berulang-ulang, istilahnya siswa sudah senang belajar di dalam kelas, kemudian mereka fokus dengan materi yang saya ajarkan, dan kalau bisa mereka bisa menjadi tutor sebaya bersama temannya Bu, istilahnya yang lambatan mengerti atau paham bisa diberitahu oleh temannya yang sudah paham duluan begitu Bu. Jadinya saya tidak merasa gelisah lagi atas permasalahan saya ini, dan semoga ya Bu bisa saya lakukan dengan baik ke depannya secara kontinu, konsisten, dan tidak istilahnya apa yang saya inginkan tadi di awal yang saya sampaikan sama Ibu, memimpikan kelas yang nyaman, kondusif, Konduktif, aman, kondusif. nyaman bagi siswa, sehingga siswa itu merasa menyenangkan dalam pembelajaran, menginginkan, memimpikan, mendambakan apa yang akan saya ajarkan besoknya. Mereka sudah menginginkan di rumah itu, mereka sudah siap akan mengikuti pelajaran saya dengan hati yang senang, karena merasa apa yang saya ajarkan, merasa tertarik dia, merasa oh materinya video apa yang akan dikasih Ibu seperti itu. Apa ya tugas-tugas nanti, seperti apa gambarannya, langkah-langkahnya, kemudian bagaimana kegiatan yang nempel-nempel di dalam kelas itu biar anak-anak istilahnya terpacu, termotivasi, intrinsiknya yang muncul Bu. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih baik dan prestasi anak menjadi meningkat Bu. Demikian harapan saya, Bu. Oke, baik. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti ya Bu Ratna ya. Iya, Bu. Oke, berarti sampai ketemu ya Bu ya di pertemuan kita berikutnya. Mungkin setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran ini nanti kita evaluasi lagi ya Ibu ya. Iya, terima kasih banyak Ibu.
andai kata ada kendala lagi, rasanya senang sekali saya dapat sharing sama ibu. Mungkin saya akan menghubungi ibu kembali kalau ada permasalahan lagi, karena rasanya senang saya dapat sharing apa permasalahan sama ibu. Bisa kan Bu ya, lain waktu kita ketemu lagi, bisa Ibu? Iya, tentu saja Bu Ratna. Ya, baik, Ya, sampai ketemu Bu ya, Ratna di sesi berikutnya. iya. Swastiastu. Selamat pagi Bu Tara. Om Swastiastu, selamat pagi juga Bu Ratna. Ada apa nih Bu Tara? Kok kelihatannya Bu Tara gelisah? Oh iya, kemarin Ibu sempat menghubungi saya ya, Bu. Apa ada masalah, Bu? Emang kelihatan ya Bu Ratna ya, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan sih, Bu. Mungkin hari ini Ibu bisa bercerita kepada saya. Mumpung saya sedang tidak banyak pekerjaan hari ini, Bu. Wah, terima kasih sebelumnya nih Bu Ratna ya. Ibaratnya pucuk dicinta ulang pun tiba ya Bu ya. Begini Bu, sebenarnya iya sih Bu, dari kemarin saya sudah mencoba menghubungi Ibu, mau saya ajak curhat Bu. Saya sedang memikirkan sesuatu, ini terkait dengan keadaan siswa saya yang sampai sekarang masih belum bisa membaca Bu. Nah, ini saya mohon maaf dulu Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Tidak apa-apa, Bu Tara. Saya dengan senang hati. Mudah-mudahan dengan kita bercerita sekarang ini, Ibu merasa terbantu, minimal tercerahkan. Ya, Bu ya? Nah, dari percakapan kita nanti, kira-kira apa yang ingin Ibu Tara dapatkan ya, Bu? Begini Bu Ratna, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya, di kelas saya mempunyai satu orang siswa yang bermasalah. Ya, mungkin bisa saya katakan anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, selain tidak bisa membaca, anak ini juga sulit untuk saya ajak berkomunikasi Bu. Agak lola begitu loh Bu. Nah, bahkan belakangan ini, anak ini sering sekali tidak masuk sekolah. Saya hubungi orang tuanya, kadang anaknya dibilang sakit lah, pulang kampung lah. Sebelumnya saya sih tidak masalah ya Bu ya dengan itu, karena kalaupun dia sekolah, dia juga tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain. Jadi dia ke sekolah itu ya Bu ya hanya duduk, kemudian diam, kemudian setelah itu pulang. Nah, tapi belakangan ini yang jadi pikiran saya, anak ini loh Bu, sebentar lagi mau tamat SD, mau melanjutkan ke SMP, masa terus-terusan seperti itu Bu? Mau tidak saya luluskan juga banyak sekali urusannya. Ya, ya, jadi saya tangkap Bu dari cerita Ibu Tara tadi, anak itu sering tidak masuk sekolah, kemudian kemampuan membacanya masih sangat rendah. Bahkan bisa dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya. Nah, itu yang membuat Ibu gelisah. Harus diperlakukan seperti apa ya, Bu? Agar minimal dia bisa membaca seperti yang Ibu katakan tadi. Iya Bu, benar sekali Bu. Oke lah Bu, sebelum saya ingin bertanya kepada Bu Tara, kira-kira Ibu tahu tidak apa sebenarnya penyebab dari masalah yang Ibu ceritakan tadi? Eee, nah itulah permasalahannya Bu Ratna. Dari awal semester kemarin itu saya, sebenarnya sudah sering perhatikan kalau di kelas itu dia hanya diam saja di bangkunya. Kemudian saya juga sering bertanya pada anak itu, "Kenapa kok tidak mengerjakan tugas dari Bu Guru?" Tapi dia hanya senyum-senyum saja Bu. Tidak bisa, terlalu banyak menjelaskan. Nah, kemudian soal yang saya berikan, suatu hari saya minta dia untuk maju ke depan. Dia hanya bisa menulis nama dia saja, Bu, di papan. Dari sana nah, itu pun harus melihat ke papan absen, Bu, dia meniru apa namanya dia.
dari sana saya mulai memperhatikan anak itu. Nah, saya tanyakan pada wali kelas sebelumnya, ternyata anak ini memang sering mendapat peringatan sejak dia duduk di kelas 4, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Lantas, tindakan Bu Tara bagaimana? Apakah diam saja melihat situasi seperti itu, atau Ibu mungkin sudah melakukan sesuatu? Begini ya Bu Ratna, semenjak 3 bulan terakhir, terkhusus anak ini di kelas saya biasanya melakukan pembimbingan secara khusus. Pelajaran yang saya berikan itu tidak saya samakan dengan yang lainnya. Saya ajari dia menulis mulai dari kata-kata sederhana, karena terus terang anak ini belum hafal abjad Bu, bahkan sampai sekarang. Sesekali juga sepulang sekolah, saya tahan anak tersebut untuk saya bimbing belajar membaca, tetapi sampai sekarang saya belum melihat adanya perubahan. Kalau menulis angka dia bisa, tapi sudah penjumlahan atau pengurangan masuk ke bilangan puluhan itu pun dia sudah kebingungan, Bu. Oh ya, seperti penjelasan Ibu, berarti Ibu memberikan pembelajaran yang berjenjang dalam artian anak yang lebih mampu, lain Ibu kasih materinya dengan yang anak yang ini, seperti ini yang kurang ini. Nah, baiklah Bu kalau begitu. Dengan memberikan bimbingan seperti apa yang sudah tepat menurut Ibu? Situasi seperti apa yang Ibu harapkan, Bu? Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Retno ya, sampai sekarang anak ini tidak ada perubahan yang berarti. Hanya saja saya bisa melihat sedikit saya kemajuan. Dia terlihat mulai tertarik dengan kepada pelajaran, tidak seperti sebelumnya yang hanya duduk dan diam. Tidak ada peningkatan kemampuan dalam membaca, sedangkan saya berharap anak ini minimal hafal huruf dan bisa membaca walaupun tidak lancar, Bu. Nah, inilah yang membuat saya agak kepikiran belakangan ini, Bu Ratna. Ya, ya. Ya, jadi masalahnya Bu, siswa ini belum ada peningkatan kemampuan membaca yang seperti Ibu harapkan. Begitu ya Bu ya? Baik, Iya. dari skala 1 sampai 5, kira-kira setelah upaya yang Ibu lakukan, Ibu sudah mencapai skala yang mana ya Bu? Mungkin baru di skala 2 deh, Bu. Oh, jadi saat solusi yang Ibu siapkan tidak banyak membantu dalam penyelesaian masalah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikannya? Atau kira-kira Ibu sudah memikirkan opsi lain untuk mengatasi masalah Ibu tersebut, Bu? Saya sebenarnya sangat berharap ada perubahan dalam diri anak ini, Bu. Ya, setidaknya bisa mencapai skala 3 atau 4 lah, Bu. Apa ya kira-kira yang bisa saya upayakan lagi? Oh, begini ya Bu Tara, sekarang coba Ibu pikirkan lagi, selain motivasi internal atau intrinsik dan dukungan yang sudah Ibu berikan kepada murid tersebut, kira-kira ada tidak situasi atau lingkungan yang bisa mendukung perubahan dari siswa Ibu tersebut, Bu? Oh iya Bu Ratna, saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan menghubungi dan mengundang orang tuanya ke sekolah. Mungkin nanti jika orang tuanya memenuhi undangan saya bisa melakukan pendekatan langsung juga dengan orang tuanya, mencari akar permasalahan dan meminta kerjasama dari orang tuanya, Bu Ratna. Ya, ya, baik Bu. Bagus tindakan Ibu itu. Apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu itu berjalan? Maksud saya rencana apa yang akan Bu Tara siapkan? Begini Bu Ratna, karena saya akan menghubungi dan mengundang orang tuanya, sudah tentu saya akan meminta izin ibu kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian saya akan berkonsultasi dengan beliau bagaimana cara penyampaian kepada orang tuanya nanti. Karena saya dengar dari wali kelas sebelumnya, orang tua anak ini tidak terima jika anaknya dikatakan berkebutuhan khusus. Saya akan mencari tahu bagaimana sebenarnya keseharian anak itu di rumah. Kemudian mungkin nanti saya juga akan mencoba mengarahkan agar orang tuanya atas rekomendasi sekolah tentunya untuk melakukan tes IQ agar kita bisa memastikan apa yang selanjutnya akan kita lakukan terhadap anak ini. Jika hasil tes IQ-nya bagus, saya akan tetap berusaha membimbing anak
anak ini seperti sebelumnya, dan juga meminta orang tuanya untuk membantu mengajarkan membaca di rumah, atau mungkin kalau perlu dimasukkan bimbel membaca itu Bu, agar ada saja Mm-mm. kemajuan dalam kemampuan membacanya Bu. Iya, ya. Berarti ada dua kemungkinan yang akan Ibu Tara jalankan ya, Bu. Iya, betul sekali Bu Ratna. Nah, nah, jika seperti itu, kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu? Nah, karena sekarang sedang berlangsung sumatif akhir semester ya, nanti sehari Mm-mm. setelah selesai sumatif akhir semester, ini akan saya lakukan Bu Ratna, saya akan menggunakan hasil sumatif akhir semesternya sebagai laporan kepada kepala sekolah dan kepada orang tuanya. Ya. Nah, untuk melakukan hal itu, apa kira-kira ada rekan kerja yang mungkin akan Ibu libatkan untuk membantu rencana Ibu ini? Saya mungkin akan meminta bantuan kepada kepala sekolah tentunya ya Bu ya, dan wali kelasnya yang, di kelas 5 dulu, karena menurut saya kepala sekolah ini berwenang juga jika sudah melibatkan orang tua siswa, dan wali kelasnya yang terdahulu waktu dia kelas 5 juga sudah cukup mengenal siswa ini dan sudah berpengalamanlah menangani anak ini. Ya. Nah, apa yang Ibu rencanakan tadi akan Ibu laksanakan setelah STS ini kan? Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi, Bu, untuk membahas hasilnya? Saya sudah tidak sabar melihat bagaimana hasil tindak lanjut dari rencana Ibu. Oke, baik. Nanti mungkin sebelum rapotan ya Bu ya, tapi sebelum rapotan sih Bu ya, saya pasti akan menghubungi Bu Ratna lagi untuk menceritakan perkembangan kasus yang saya hadapi ini Bu. Baiklah, Bu. Jadi kita ketemu lagi minggu saat jeda sebelum rapotan ya. Saya tunggu kabar dari Bu Tara. Ya, Bu? Nah, Oke, baik sekarang Bu. bagaimana perasaan Ibu Tara setelah berbagi cerita atau sharing cerita dengan saya, Bu? Oke, baik. Sekarang saya merasa lebih tenang Bu, lebih lega setelah mengeluarkan unek-unek dalam hati. Sekarang saya sudah ada bayangan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi saya tidak merasa gelisah lagi Bu. Terima kasih ya Bu Ratna ya sudah mau meluangkan waktunya untuk Ya, saya. ya, sama-sama, Bu. Semoga masalahnya Ibu segera teratasi ya, Bu Tara. Dan siswanya Ibu bisa segera meningkat kemampuannya, terutama dalam hal membaca, Bu, literasi ya. Ya. Oke, sekali lagi Bu Ratna, terima kasih dan sampai ketemu lagi nanti. Ya, Bu, sampai ketemu lagi. Oke, 16.